terkait menjelang 2026 banyak atau sejumlah aktivis yang terkena teror buntut mengkritik pemerintah soal penanganan bencana Sumatera. Kita bahas informasi pertama terlebih dahulu. Kreator konten tanah air Sherly Anavita dan DJ Doni melaporkan adanya aksi teror dan intimidasi secara fisik yang mereka alami setelah menyuarakan kritik terhadap isu-isu publik yang dinilai sensitif. Sherly Anavita diduga menjadi sasaran teror setelah ia vokal menyampaikan kritik terkait penanganan bencana di Sumatera. Sementara, DJ Doni mengaku menerima ancaman pembunuhan setelah menyoroti persoalan utang negara dan isu lingkungan Tribuners. Kreator konten asal Aceh Sherly Anavita ini mengungkapkan bahwa eskalasi teror terhadap dirinya meningkat tajam pada Selasa kemarin 30 Desember 2025. Jika sebelumnya Sherly hanya menerima ancaman secara daring, kini intimidasi tersebut berkembang menjadi serangan fisik. Bentuk teror yang dialaminya ini meliputi vandalisme berupa coretan pada kendaraan pribadinya, kemudian pelemparan sekantung telur busuk ke rumahnya yang juga sempat direkam oleh Sherly sendiri, hingga kiriman surat bernada ancaman. Menurut Sherly, rangkaian teror ini muncul setelah dirinya ini tampil di sejumlah acara televisi nasional untuk menyampaikan pandangan kritis. Dalam hal ini terkait kondisi warga Aceh dan Sumatera pasca bencana terjadi. Diketahui Tribuners, bencana banjir bandang dan juga longsor di wilayah tersebut sudah menelan korban sebanyak 1.141 korban jiwa berdasarkan data BNPB per 30 Desember 2025 kemarin. Sherly menegaskan bahwa dirinya dan para influencer yang bersuara atas dasar kepedulian kemanusiaan bukanlah musuh negara. Sherly juga meminta pihak yang berada di balik aksi teror tersebut untuk menghentikan intimidasi. Sherly juga mengungkapkan teror yang dialaminya ini tidak berdiri sendiri. Dia menerima rentetan ancaman melalui pesan WhatsApp anonim dan akun-akun bodong di media sosialnya. Beberapa pesan bahkan disertai gambar bernuansa kekerasan, termasuk simbol-simbol mengerikan Tribuners. Dan menurutnya, pola teror tersebut sulit dianggap sebagai tindakan spontan. Sherly menduga adanya keterkaitan dengan pandangan yang ia sampaikan di ruang publik. Dia mengatakan bahwa teror-teror ini terasa sekali setelah Sherly yang memang berasal dari Aceh atau Sumatera ini ikut memberikan pandangan di beberapa acara televisi terkait bencana di Sumatera. Beberapa influencer lain yang bersuara sama juga ternyata mengalami perlakuan serupa Tribuners. Dia juga mengaitkan kejadian ini dengan pengalaman di tahun 2019 saat Sherly mendapat tekanan setelah tampil dalam diskusi nasional dan mengkritisi rencana pemindahan ibu kota negara. Sherly menegaskan dirinya ini bukan musuh negara maupun musuh dari Presiden Prabowo Subianto. Meski secara terbuka mengakui tidak memilih Prabowo pada Pilpres lalu, sikap politik tersebut menurutnya tidak bisa dijadikan alasan untuk membungkam suara kritik. Dalam unggahan lanjutan, Sherly menyampaikan bahwa dirinya ini sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak terkait Tribuners dan termasuk Ketua RT dan petugas keamanan kompleks tempat tinggalnya. Laporan diterima dengan sangat baik, hanya saja untuk rekaman CCTV memang belum bisa dibantu cek karena sekarang mengingat beberapa tetangga yang memiliki CCTV ini sedang liburan akhir tahun. Sebagai tindak lanjut, Sherly menyatakan akan memasang CCTV secara mandiri demi meningkatkan keamanan. Sementara itu, pemengaruh Ramon Doni Adam alias DJ Doni juga melaporkan dugaan teror yang dia alami ke Polda Metro Jaya. Laporan ini dilayangkan Doni hari ini, Rabu 31 Desember 2025. DJ Doni mengatakan keputusan untuk melaporkan hal tersebut dia ambil setelah dia mendapati orang tak dikenal melempar sebuah bom molotov ke rumahnya. Itu yang membuat dia semakin yakin untuk melaporkan ke Polda. Dan peristiwa pelemparan bom molotov ini sendiri terjadi pada Rabu dini hari sekitar pukul 3. Dan menurut DJ Doni, tindakan peneror yang melempar bom molotov ini tidak hanya membahayakan keselamatannya dan keluarganya saja, tetapi juga warga sekitar Tribuners. Sebelum teror bom molotov terjadi, Doni mengaku menerima teror lain berupa paket berisi bangkai ayam dengan kepala yang terpotong serta pesan bernada ancaman. Paket bangkai ayam ini diterima Doni pada Senin malam 29 Desember 2025. Selain berisi surat kaleng serta bangkai ayam, Doni mengatakan paket ini juga berisi foto Doni yang digambar seolah-olah lehernya tergorok.
Teror-teror ini diterima Doni setelah dia melontarkan sejumlah kritik kepada pemerintah. Dalam hal ini tentang penanganan bencana di Sumatera, Tribuners. Di media sosialnya, Doni kerap membagikan kritiknya atas lambannya penanganan bencana serta pengusutan penyebab bencana Sumatera terjadi. Di waktu yang berdekatan, teror bangkai ayam juga dialami oleh manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik. Paket ini dikirim ke rumah Iqbal Damanik pada Selasa pagi, 30 Desember 2025, dan berdasarkan keterangan yang dibuat oleh Greenpeace sendiri, bangkai ayam ini Iqbal temukan di teras rumahnya. Bangkai ayam tersebut tampak tidak dibungkus oleh wadah apapun, Tribuners. Korban teror juga menemukan kertas yang diikat di kaki bangkai ayam tersebut. Kertas ini bertuliskan nada ancaman terhadap Iqbal. Berikut untuk tulisannya, Tribuners, yakni jagalah ucapanmu apabila Anda ingin menjaga keluargamu, mulutmu harimaumu. Demikian pesan ancaman yang tertera di bangkai ayam tersebut, Tribuners. Dan dalam keterangannya, Iqbal mengaku sempat mendengar suara benda jatuh di teras rumahnya. Anggota keluarganya kemudian menemukan bangkai ayam itu sekitar pukul 5:30 pagi hari, dan Syah dan Iqbal memeriksa sembari mendokumentasikan kiriman tersebut. Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak sendiri menduga kiriman bangkai ayam ini sebagai bentuk teror. Terlebih, Iqbal saat ini aktif sebagai pengkampanye di Greenpeace, organisasi nirlaba yang berfokus pada isu-isu lingkungan. Dan belakangan, Iqbal Damanik melalui akun media sosialnya vokal menayangkan unggahan ihwal bencana Sumatera. Aktivis lingkungan ini kerap membagikan respons pemerintah untuk menangani bencana yang mengakibatkan 1.000 orang lebih meninggal dunia. Dan hal ini juga dilakukan oleh sejumlah juru kampanye Greenpeace. Iqbal beberapa hari ini juga menerima serangan di kolom komentar pada unggahan di akun media sosialnya. Manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia ini juga menerima pesan bernada ancaman yang dikirim ke fitur perpesanan di akun Instagram miliknya atau yang kita kenal sebagai DM. Dan dia juga mengatakan kritik terhadap cara pemerintah menangani banjir Sumatera ini padahal sebagai bentuk keprihatinan dan solidaritas terhadap para korban. Apalagi menurutnya di balik banjir Sumatera ini ada persoalan perusakan lingkungan, yakni deforestasi dan alih fungsi lahan yang terjadi menahun. Greenpeace juga menemukan pola teror serupa yang dialami masyarakat sipil, mulai dari jurnalis, aktivis, hingga pegiat media sosial. Misalnya kejadian yang dialami pemusik asal Aceh bernama Doni yang mengaku mendapat kiriman bangkai ayam juga. Ada pula pemengaruh di media sosial Aceh bernama Sherry Anavita yang sebelumnya kita bahas. Dia dikirimi sekarung telur busuk dan mendapat tindakan vandalisme di mobilnya. Ada satu kemiripan pola yang diamati oleh pihaknya sehingga pihaknya menilai ini teror yang terjadi sistematis terhadap orang-orang yang belakangan ini banyak mengkritik pemerintah ihwal penanganan bencana Sumatera, Tribuners. Leonard sendiri menyatakan Greenpeace Indonesia mengecam tindakan teror terhadap masyarakat sipil ini. Dia menegaskan kritik publik seharusnya tidak diperlakukan sebagai ancaman, melainkan ekspresi demokrasi dan pengingat bagi kekuasaan untuk tetap akuntabel. Kebebasan berbicara dikatakannya merupakan hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.